Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Idaman. Di Suara Idaman, podcast resmi MTS Negeri 2 Kabupaten Magelang. Bersama saya, host kali ini Abdullah Al-Kafi. Pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita akan membahas sebuah tema yang menjadi concern dari Kementerian Agama dan juga Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kabupaten Magelang, yaitu ekoteologi MTS Negeri 2 Magelang sebagai khalifah menuju Madrasah Asri. Sobat Idaman, tagline ini sesuai dengan tagline MTS Negeri 2 Magelang, yaitu idaman prestasi, yang salah satunya pilarnya adalah Asri, yang merupakan kepanjangan dari aman, sejuk, rindang, dan indah. Nah, kali ini kita akan bedah bagaimana nilai-nilai Asri tersebut sejalan dengan nilai-nilai agama. Untuk membedahnya, kita sudah menghadirkan 3 narasumber yang akan kita ajak bincang-bincang kali ini. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Indra Mabruri selaku koordinator dari Adiwiyata, program Adiwiyata MTS Negeri 2 Kabupaten Magelang, dan 2 siswi kita yang cantik-cantik kelas 7, ada Ade Sayang dan Medina Rahma Khairun Nisa. Selamat datang Pak Indra, Ade Sayang, dan juga Medina. Saya ke Pak Indra dulu. Ya, silakan. Pak Indra, terkait dengan tagline ini tentang Madrasah Asri yang diambil dari concern Kementerian Agama dan juga menjadi concern MTS Negeri 2 Kabupaten Magelang, dikaitkan dengan nilai-nilai ekoteologi spiritual sebagai khalifah fil ard. Kira-kira menurut Anda program apa yang, atau mungkin menurut Anda bagaimana tentang keterkaitan antara Madrasah Asri ini dikaitkan dengan spiritual ekoteologi? Oke, terima kasih. Sebenarnya ya, kalau kita melihat ke belakang, Ya. Ekoteologi itu kan berasal dari 2 kata, Ya. yaitu dari kata eko dan Ya. teologi. Eko itu adalah dari kata ekologi, Ya. yang artinya lingkungan. Sedangkan teologi itu berarti adalah ketuhanan, ya. Jadi pada dasarnya tujuan utama ekoteologi itu adalah menyelaraskan antara lingkungan dan manusia sebagai makhluk yang menyembah Tuhan, ya, atau ketuhanan tadi. Nah, tagline atau ilmu baru ini adalah dicetuskan oleh Bapak Menteri Agama kita, Bapak Nazaruddin Umar. Iya. Dari tagline ini baru turunlah sebuah implementasi dari Kementerian Agama, yaitu Madrasah Asri. Iya. Madrasah Asri itu apa sih? Madrasah Asri itu adalah 4 unsur dari kata asri. Ada aman, terus ada rindang, ada indah, dan ada sejuk. Dari keempat ini barulah diturunkan lagi ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mencapai keempat unsur tadi, ya. Pada dasarnya keempat unsur tadi itu merupakan cara kita untuk mencapai ekoteologi, cara kita untuk mencapai bagaimana manusia bisa bersanding dengan alam, bagaimana manusia yang dikatakan sebagai tadi adalah khalifatul fil ard, adalah pemimpin dari umat manusia, pemimpin di bumi, itu menjaga buminya.
Nggih. Bagaimana manusia itu menjaga supaya tidak ada bencana, tidak ada banjir. Salah satunya ya dengan menjaga lingkungan, tidak membuang sampah, melakukan reboisasi dan lain sebagainya. Di madrasah kita itu juga ada tagline idaman prestasi. Prestasi, ya, idaman Salah prestasi. satu dari tagline itu adalah asri. Ada asri di dalam tagline madrasah kita. Nah, itu sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Kementerian Agama tadi. Sehingga pada dasarnya sebelum implementasi dari ekoteologi itu dilaksanakan, kita sudah menjadi pionir. Kita sudah menjadi madrasah yang melakukan pelestarian alam. Jadi ekoteologi madrasah asri lalu khalifatul fil ard itu adalah salah satu bentuk dari manusia harus menjaga lingkungan. Seperti itu. Ya, baik pemirsa, menarik sekali ya. Kalau tadi dihubungkan bagaimana madrasah asri tadi dijelaskan oleh Pak Indra terkait dengan spiritual ekoteologi. Nah, Pak Indra, terkait dengan bagaimana mewujudkan madrasah asri ini yang menjadi concern bersama antara Kementerian Agama dengan MTs di 2 Kabupaten Magelang, tentu ada langkah-langkah dalam mewujudkan madrasah asri di tempat kita ini. Nah, mungkin Pak Indra bisa menjelaskan langkah-langkah konkret apa yang sudah dilakukan oleh madrasah. Terima kasih. Sebelum kita melakukan madrasah asri, sekedar informasi saja ya, madrasah kita itu sudah ditunjuk sebagai madrasah adiwiyata. Adiwiyata itu adalah program yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk menunjuk sekolah-sekolah yang memiliki potensi untuk menjaga lingkungan. Nah, barulah setelah itu madrasah asri diimplementasikan oleh Kemenak. Jadi sebelum kami melakukan gerakan madrasah asri, kami sudah melakukan terlebih dahulu gerakan adiwiyata. Apa sih langkah-langkahnya? Sebelum itu, pertama, langkah-langkah yang kami lakukan itu adalah dengan melakukan penanaman pohon, baik itu berupa pohon kayu ataupun pohon tanaman hias. Ya, penanaman itu tidak hanya di madrasah, tapi juga di luar madrasah, di lingkungan madrasah. Ya, kita juga menanam di sumber air. Jadi kami itu madrasah kami memiliki sumber air ya. Sumber air itu cukup jauh dari madrasah sehingga kami selalu melakukan pembersihan berkala setiap setahun atau 6 bulan sekali dibersihkan. Setelah ini tuh kami juga menanam pohon di sekitaran mata air tersebut untuk menjaga supaya mata air itu tidak mati dan supaya air yang kami gunakan itu bisa ada terus menerus. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam mata pelajaran kami ada yang namanya kokurikuler. Dalam kokurikuler itu kami menekankan bagaimana caranya menjaga lingkungan. Sebagai contoh, di kelas 7 kokurikulernya adalah bagaimana mendaur ulang limbah plastik ya. Karena kami tahu limbah plastik itu adalah salah satu limbah yang lama untuk terurai. Makanya di kelas 7 kami ajarkan anak-anak sampah itu bisa loh didaur ulang. Sampah itu bisa digunakan kembali, sampah itu memiliki manfaat. Sehingga kami ajarkan pada kelas 7 itu bagaimana cara merecycle limbah plastik. Dan sudah dilakukan itu, Pak? Sudah dilakukan luar biasa. Ya. Lalu di kelas 8, di kelas 8 kita ada juga tanaman lidah buaya. Nah, kami memberi atau mengajarkan kepada murid-murid kami bahwasanya
lidah buaya itu bukan cuma sekedar tanaman hias loh. Ya, betul. Dia punya manfaat, dia punya nilai Ada fungsi tambah. Iya. lain, ya. Dia punya nilai tambah secara ekonomi. Ya, makanya kami mengajarkan kepada anak-anak tanaman lidah buaya itu dijadikan sebagai sabun yang Iya. pertama, yang kedua dijadikan sebagai minuman. Nah, minuman itu nanti bentuknya seperti nata de Iya, coco iya. itu. Ya, itu yang kami lakukan. Jadi tanaman itu memiliki nilai tambah kalau kita tahu bagaimana cara mengolahnya. Di kelas 9 kami mengajarkan tentang bagaimana kita memuliakan tanaman. Pemulihan tanaman. Iya, pemulihan tanaman. Jadi tanaman, bagaimana tanaman itu dikembangbiakkan, bagaimana tanaman itu dirawat, bagaimana tanaman itu dipupuk sehingga tanaman yang kita miliki itu tidak cuma ditanam hidup Iya. yo luweh ora yo luweh, tetapi Jadi ada keberlanjutan. iya, betul sekali. Jadi tanaman yang kita tanam bisa memberikan manfaat lebih kepada kita di masa yang akan datang. Jadi kami di kelas 9 Ya. memberikan kokurikulernya adalah pemulihan tanaman supaya mereka tahu bagaimana cara merawat, bagaimana cara mengembangbiakkan Betul, sampai mereka mendapatkan manfaat yang diinginkan. Itu dari segi kurikulum. Kita bicara dari segi fasilitas. Iya. Fasilitas madrasah itu ada yang namanya vertical garden. Kita hari ini sudah membangun 2 titik vertical garden. Iya. Pertama di perpus, di depan perpustakaan Di itu lingkungan ada. madrasah udah ada vertical Iya, garden. iya, kita membangun vertical garden di lingkungan madrasah. Itu sudah ada 2 titik. Pertama di perpustakaan, yang kedua di depan. Di depan sana itu ada vertical garden yang baru aja kita buat. Iya. Itu tujuannya ya ternyata menanam itu tidak perlu lahan yang luas. Iya, iya, iya. Kita mengajarkan kepada anak, ini loh bisa loh menanam di vertikal, di lahan yang vertikal. Tidak perlu lahan yang horizontal, tidak perlu memakan lahan yang luas, tapi bisa ditanam di tempat yang sempit. Iya. Jadi secara infrastruktur kami juga sudah melakukan ekoteologi, melakukan madrasah asri dan melakukan adiwiyata secara bersamaan. Itu lalu kami juga memiliki beberapa pohon-pohon yang sudah besar, sudah rindang kami rawat. Jadi langkah konkret kami sudah ada dan akan terus kami laksanakan ke depannya, sekarang, nanti, dan seterusnya. Baik, luar biasa pemirsa. Apa yang disampaikan oleh Pak Indra ini, bagaimana proses pelaksanaan madrasah asri terkait dari tadi dikaitkan dengan spiritual ekoteologi, tidak hanya sekedar teori, tetapi ternyata sudah dilakukan dengan praktek, dan itu dilakukan oleh para siswa. Luar biasa. Baik, pemirsa sekalian, kita akan tanya kepada 2 siswi kita, Adi Sayang, ada Medina. Adi Sayang, tadi sudah mendengar ya, bahkan mungkin termasuk bagian dari proses pelaksanaan dari madrasah asri di MTS ini. Mungkin ada perasaan atau apa yang menjadi, apa yang kamu rasakan ketika madrasah ini menjadi madrasah asri? Belajar menjadi lebih senang dan fokus. Senang gitu ya? Ya, adanya lingkungan asri ini membuat situasi belajar lebih nyaman, tidak membosankan. Belajar nyaman. Berarti merasakan dampak manfaatnya Ya. dari pelaksanaan program dari madrasah ini ya? Ya, Luar biasa. Kalau Medina, mungkin bisa kamu ceritakan manfaat dari madrasah asri ini. Kamu sebagai seorang yang sedang menuntut ilmu di madrasah ini, apa yang kamu rasakan, Medina? Sepertinya manfaatnya itu bisa membuat lingkungan menjadi lebih bersih, Ya, lebih bersih. lebih nyaman untuk belajar ataupun istirahat begitu. Misalnya setelah pelajaran olahraga, Iya, iya. itu kan capek ya badannya gitu, jadi kayak ya lelah gitu. Iya. Jadi kalau istirahat atau habis beli minum di bawah pohon, kalau enggak ya di dekat tanaman gitu, jadi Iya. sejuk, rasanya tenang. Kalau buat istirahat baca buku gitu juga nyaman gitu. Nyaman gitu ya? Iya. Luar Vibes-nya biasa. terasa Iya. begitu. Baik, Adi Sayang dan Medina,
berarti sudah merasakan manfaatnya. Iya. Nah, mungkin kalian berdua punya kepedulian terhadap bagaimana agar madrasah asri ini bisa berlangsung gitu ya. Pernah mengajak teman-teman untuk ikut serta dalam mewujudkan madrasah asri ini? Pernah. Agar supaya bisa tetap berlangsung, tidak hanya di permulaan saja. Iya. Apa yang kamu lakukan ajakan terhadap teman kamu? Saya pernah mengajak satu teman untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, seperti membuang sampah pada tempatnya dan tidak lupa untuk memilahnya. Ya, Dan untuk mendaur ulang sampah sampah, untuk menjadi barang yang baru, seperti recycle. recycle. Iya. Bentuknya apa kemarin yang udah dipraktekkan? Kemarin itu bikin dari sampah plastik, Sampah botol plastik plastik, gitu. ya, Kemarin dibuat. bikin pot gantung, Pot gantung. sama rak buku juga, iya. Gitu. Dan itu udah dimanfaatkan ya? Sudah. Oh, kalau adik sayang coba, mungkin apa yang pernah kamu lakukan mengajak teman kalian untuk ikut serta dalam mewujudkan madrasah asri? Mengajak teman untuk menanam tanaman. Menanam di tanaman sekitar madrasah. di madrasah. Dan tanaman dibawa sendiri? Ya. Oh, luar biasa. Baik, dua hal yang tadi kalian sampaikan ya. Ini salah satu dari bentuk kepedulian terhadap bagaimana mewujudkan madrasah asri. Nah, kembali ke Pak Indra. Pak Indra, ini kan sudah berjalan. Madrasah sudah punya program concern dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian Agama. Kemudian tadi disampaikan pelaksanaan juga sudah, dari mulai recycle, pemuliaan tanaman, sampai tadi termasuk pembuatan sabun dari bahan-bahan itu ya. Nah, mungkin ada pesan atau harapan bagi madrasah asri yang ada di MTs Negeri 2 Kabupaten Magelang ini. Monggo Pak Indra. Baik, terima kasih. Jadi pesan saya, Ya. kita itu bisa untuk membuat, kita itu bisa untuk membeli, kita itu bisa untuk mengadakan. Iya, iya. Nah, yang menjadi PR kita itu adalah saat kita untuk merawat dalam jangka waktu yang panjang. Kita itu kadang Iya. sekarang semangat, besok sudah tidak, besoknya lagi semangat lagi ya. Itu yang harus kita jaga, semangat untuk melestarikan, semangat untuk menjaga, semangat untuk merawat, itu yang harus kita lestarikan supaya kegiatan atau acara madrasah asri itu tidak cuma menjadi kegiatan satu event, tetapi bisa membentuk karakter siswa, membentuk karakter warga madrasah yang peduli terhadap lingkungan. Ya, dampaknya apa? Dampaknya madrasah akan dikenal bukan hanya sebagai tempat untuk belajar, tempat untuk mengaji, tapi membentuk karakter-karakter siswa yang peduli terhadap lingkungan ya. Jadi saya berharap semua madrasah yang ada di Indonesia yang sedang melaksanakan kegiatan madrasah asri bisa mengikuti dan melaksanakan madrasah asri ini secara kontinuitas, secara berkelanjutan ya, tidak hanya pas eventnya saja tapi setelahnya juga ada tindak lanjutnya. Jadi kira-kira seperti itu. Baik, mungkin dari Medina punya pesan dan juga adik sayang, silahkan mungkin singkat saja pada pemirsa juga teman-teman kalian, apa yang akan sampaikan pesan Untuk teman-teman madrasah asri ini? bisa membuang sampah pada tempatnya dan bisa mendaur ulang sampah menjadi barang yang lebih baik dan bermanfaat. Ya, mungkin Medina. Jangan lupa untuk selalu memilah sampah dan menjaga lingkungan, serta untuk selalu merawat tanaman dan tumbuhan yang ada di sekitar kita tanpa merusaknya sama sekali. Baik, terima kasih Pak Indra, adik sayang Juda Medina. Pemirsa sekalian, demikianlah perbincangan pada kesempatan kali ini di Suara Idaman, dan mudah-mudahan hal ini menjadi
satu titik awal bahwa MTs Negeri 2 Magelang bukan hanya sekedar unggul dalam prestasi, namun juga menjadi madrasah yang asri, peduli terhadap lingkungan dan menjadikan kepedulian lingkungan menjadi ibadah sehari-hari. Demikian, terima kasih Sobat Idaman, kita ketemu lagi di perbincangan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I want you